Sekali lagi sabda Tuhan yang menjadi berita pengampunan bagi kita dari Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Demikian berita pengampunan ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan ini. Berbahagialah saya dan saudara-saudara yang telah menerima penebusan dari Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, karena dengan itu maka kita layak untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita sambut akan berita pengampunan ini dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan 2. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, dan kata-kata selanjutnya. Ajaib benar Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita dari kitab 1 Tawarik. Habis Raja-Raja, 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai 13. 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai ayat 13. Saya jemput sidang jemaat kita berdiri. Saya mohon kesediaan Nona Guru Injil membacakan bagi kita. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Terpujilah Allah, biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya baginya, Allah yang layak diagungkan,
karena Dialah Allah di atas segala-gala kuasa dan kebesaran. Kita memuji Tuhan, menyambut petunjuk hidup baru ini, Kidung Jemaat 64 ayat 1. Kidung Jemaat 64 bila kulihat bintang gemerlapan dan kata-kata selanjutnya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Disilakan kita duduk. Diberi kesempatan kepada paduan suara atau vokal grup dari Wake Omahapi untuk memuliakan Tuhan.
Terima kasih untuk puji-pujiannya. Tuhan memberkati. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan, firman Tuhan yang bersama-sama kita akan baca, kita renungkan dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 30. Mazmur 104 Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 30. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kebenaran, sumber hikmat pengertian. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan saat ini bagi kami, untuk kami kembali mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, yang kami yakini bahwa firman-Mu adalah pedoman, adalah cermin, adalah pelita bagi arah langkah hidup yang Tuhan anugerahkan kami jalani. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupi kami, sehingga firman-Mu ini kami mengerti, tertanam dalam hidup kami, dan Roh Kudus-Mu lah yang kami andalkan untuk memampukan kami melakukan maksud firman-Mu ini dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu ini yang menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tempatkanlah hamba-Mu ini di belakang salib Kristus, dan biarlah Kristus yang terpancar, sehingga segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, lewat pemberitaan firman, dan di dalam kami menerapkan firman-Mu ini dalam hidup kami. Mari Tuhan datang dan berfirmanlah bagi kami. Kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ajak kita membaca berbalasan. Bagian firman Tuhan ini Mazmur 104 ayat 1 sampai 30. Saya membacakan bagian kalimat yang mendata dan kekasih-kekasih Tuhan membacakan bagian kalimat yang menjorok ke dalam. Di bawah judulnya, Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang membentangkan langit seperti tenda, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Naik gunung, turun lembah. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, memberi minum segala binatang di padang. Di dekatnya diam burung-burung di udara. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan.
yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, yang membuat muka berseri karena minyak, kenyang pohon-pohon Tuhan, di mana burung-burung bersarang, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ kapal-kapal berlayar. Semuanya menantikan engkau. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara-saudara yang selalu memelihara, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Salam. Salam. Kekasih-kekasih Tuhan, bangsa Indonesia terkenal di dunia internasional. Salah satunya karena keindahan alam. Salah satu yang menjadi ikon atau yang orang lebih tahu tentang Indonesia, salah satu adalah Bali. Jadi kalau di luar kadang berbicara Indonesia, mereka bilang, oh Bali. Karena Bali sangat dikenal di dunia internasional. Di Pulau Sumba, khususnya di Wanukaka, kita kenal juga ada beberapa tempat indah. Bahkan salah satu tempat dia menjadi nomor 1 di dunia, Nihiwatu. Di dunia, maksudnya di kota-kota di dunia, itu banyak yang indah. Tetapi keindahan dari yang banyak itu, sebagian adalah buatan tangan manusia. Salah satunya Dubai, itu kota di Timur Tengah. Itu terkenal indah karena gedungnya. Gedung pencakar langit, gedung yang tinggi-tinggi. Dan salah satu gedung tertinggi yang ada di dunia ada di Dubai. Tapi itu buatan tangan manusia. Dan kenapa orang lebih tertarik untuk rekreasi atau untuk pergi piknik atau turis-turis yang datang untuk menikmati alam yang indah? Karena itu belum terlalu dibuat indah dari tangan atau karya manusia. Lepupu hanya beberapa saja yang ditambahkan. Dia punya gedung sedikit, dia punya anak tangga, tapi aslinya memang dia buatan tangan Allah. Secara alam dia indah memang. Dan banyak orang yang ingin, termasuk kita yang lokal,
Wanokaka sendiri ingin pergi Leliang, ingin pergi di Lepopu, di mana lagi di sini tempat kalau Wanokaka? Di Anamihi, ya. Berapa tempat yang ada di Wanokaka orang senang pergi. Karena di situ masih nampak keaslian alam ciptaan Tuhan. Kalau di kota-kota mereka hanya lihat gedung, jarang-jarang bisa lihat pohon. Karena itu mereka sangat tertarik saat-saat libur atau hari tertentu atau hari istimewa, mereka membuatnya di tempat-tempat yang nuansa alamnya masih sangat kental, masih sangat jauh dari buatan tangan manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, pemazmur yang kita baca tadi, dia mengagungkan Tuhan karena dia melihat ada begitu banyak alasan untuk dia memuji Tuhan. Dia mengajak jiwanya sendiri. Jadi dia tidak saja mengajak orang lain, tapi dalam bagian ini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia mulai dari situ. Dia mengajak dirinya sendiri untuk memuji Tuhan. Alasannya, karena selimutnya Tuhan saja. Dia katakan di situ ayat 2, yang berselimutkan terang seperti kain. Jadi dia memandang bahwa Allah itu berselimutkan terang. Dia memandang juga karena Allah itu membangun rumahnya itu di atas air yang ada di langit. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Dan kemudian yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu. Jadi kereta Allah itu awan-awan. Dan sayap yang menerbangkan kereta itu adalah angin. Dan kemudian ayat 5, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Allah membuat bumi begitu rupa sehingga bumi ini tidak jatuh. Bumi ini tetap saja bergantung. Itu yang dalam pandangannya dia, pandangannya pemazmur. Kok bumi ini ada berbagai tantangan yang harus dihadapi bumi, baik gempa, baik meteor yang jatuh. Kok tetap saja dia kuat? Bagi dia ini sudah diletakkan begitu rupa oleh Allah. Dan yang kemudian Allah ini juga yang ia lihat sehingga membawa puji-pujian dalam dirinya. Allah berkarya untuk benda-benda dan segala sesuatu yang ia telah tetapkan ini. Bukan saja untuk kepentingan Allah. Jadi Allah yang berselubungkan dengan terang, Allah yang keretanya pakai awan, Allah yang bentuk rumah di atas air. Bukan untuk kepentingan Allah saja. Tapi kalau kita melihat selanjutnya, Allah membuat bulan, Allah membuat matahari yang kepentingannya adalah bagi ciptaannya yang ada di bumi. Di mana dengan tujuan Allah menciptakan matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya yang ada di langit, itu menentukan untuk adanya siang dan malam, untuk menentukan adanya hari dalam masa, untuk menentukan hidup manusia. Saya minggu lalu, kalau ingat saya bilang begini, nanti di minggu berikut kita akan merenungkan tentang apa-apa saja yang menentukan kehidupan di bumi. Saya singgung itu. Nah sekarang kita melihat kekasih-kekasih Tuhan, salah satunya adalah matahari. Ada 4 unsur yang kuat, yang berdiri sendiri, tetapi
saling menopang untuk membangun kehidupan dalam alam semesta ini. Yang pertama itu api. Yang kedua itu air. Yang ketiga itu udara. Yang terakhir itu tanah. Tapi sekarang kita berbicara tentang tanah, tentang bumi, untuk membentuk atau mempertahankan adanya sebuah kehidupan, maka tiga unsur lain itu Allah tetapkan untuk kelangsungan hidup di bumi atau di tanah dari salah satu unsur itu, yaitu api, air, dan udara. Saling terkait. Saya ambil satu contoh, air, unsur air ini. Bapak mama mana yang lebih bertahan lama untuk hidup? Apakah kita makan tapi tidak minum, atau minum tapi tidak makan? Mana yang lebih bertahan lama? Kalau kita minum, ya toh? Kalau makan berarti tidak ada minum, ini bahaya. Tapi kalau kita minum, biar tidak ada makan masih bisa bertahanlah sedikit. Tapi begini lagi. Kalau kita minum atau juga dengan makan, tapi tidak ada udara, tidak bisa bernapas, sudah mati ya toh. Udara itu penting, salah satu unsur. Kemudian ada udara, kita bernapas, kita makan, kita minum. Tapi gelap gulita dan dingin mati punya, kan tidak ada api, tidak ada matahari. Manusia bisa bertahan hidup bagaimana kalau berada dalam kedinginan yang luar biasa kan? Api itu kan membawa hawa panas yang membuat manusia ini bisa tetap hidup. Jadi ini unsur-unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Tapi kekasih-kekasih Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini, juga pemazmur ini ingin memilah, meskipun tujuannya sama yaitu untuk kehidupan manusia dan ciptaan yang lain. Tapi Allah ingin memilah tentang tujuannya dalam kehidupan, baik untuk manusia maupun untuk makhluk hidup lainnya. Jadi kalau kita perhatikan tadi kan, itu dikatakan di sini mulai dari ayat 10. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang. Air yang diairi memungkinkan untuk makhluk ciptaan Allah selain manusia itu hidup. Memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Ayat 14, engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Sekarang mulai masuk untuk manusia. Ayat 15. Dan anggur menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Coba kita perhatikan di sini ada perbedaan tujuan yang Allah lakukan untuk makhluk ciptaannya. Baik itu manusia maupun makhluk ciptaan yang lain. Yang disebutkan di sini yaitu segala binatang di padang, keledai-keledai, burung-burung, dan juga berbagai makhluk hidup yang ada di hutan. Dan juga di ayat-ayat berikut kita bisa lihat di situ tentang binatang-binatang atau makhluk hidup yang ada di dalam air, itu ayat 25. Nah, kekasih-kekasih Tuhan menariknya di sini, kalau tujuan Allah ya untuk mereka hidup. Kalau tidak ciptaan Allah yang lain ini, bagaimana kalau Allah tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanan mereka?
Tapi untuk manusia sekali lagi dia agak berbeda kekasih-kekasih Tuhan kalau kita baca di ayat 15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Jadi Allah menyediakan makanan yang khusus untuk manusia, yang membuat manusia itu hidup tetapi juga menikmati kehidupannya secara fisik. Sedangkan yang berikut yang membuat muka berseri karena minyak. Jadi minyak di sini yang dimaksudkan adalah minyak zaitun. Jadi minyak yang mahal. Jadi yang membuat muka berseri berarti Allah memperhatikan akan kebutuhan manusia dalam ia menghadapi pergumulannya di dunia. Berbicara tentang muka, maka yang ada di muka itu ada pikiran. Maka Allah memperhatikan bagaimana pikiran manusia supaya pikiran manusia itu tetap dewahang, dia jangan kapetang, atau dia jangan ada dalam pergumulan yang terlalu berat. Sedangkan yang berikut dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Yang menyegarkan hati di sini berbicara Allah memperhatikan tentang kebutuhan rohaniah kita. Jadi supaya manusia tidak bersungut-sungut sehingga pada akhirnya dia sampai protes dan menyalahkan Allah. Tapi Allah menyediakan ini untuk hatinya menjadi tenang dan dia tahu bahwa ada perbedaan yang Allah nyatakan dalam dirinya sebagai manusia dibanding dengan ciptaan atau makhluk ciptaan Allah yang lain. Kalau begitu kekasih-kekasih Tuhan, maka sikap manusia yang meresponi atau menanggapi tujuan Allah itu tentu berbeda dari makhluk hidup yang lain. Jadi tanggapan manusia terhadap Allah itu harus berbeda. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini. Dia menunjukkan bahwa dirinya adalah ciptaan yang istimewa, yang dapat melihat secara mendalam bagaimana keagungan Allah itu dalam ciptaannya, dan yang kemudian mengagungkan Allah. Dan disinilah kekasih-kekasih Tuhan, maka secara klasis Wanokaka ditempatkan untuk subtema kita untuk minggu ini. Indah bumiku, agunglah Tuhanku. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita perhatikan dalam konteks yang paling sederhana. Kalau tadi kita berbicara tentang keindahan-keindahan yang Tuhan buat dalam tangan Tuhan, yang membuat kita heran, yang membuat kita takjub, dan pada akhirnya itu membuat tempat rekreasi yang luar biasa, tempat piknik yang luar biasa. Maka sekarang yang lebih sederhana, mari kita melihat dalam kehidupan kita apa yang dapat kita lakukan, karena Tuhan membuat itu menjadi cerminan bagi manusia untuk memuliakan Tuhan. Responnya adalah bagaimana manusia juga membuat keindahan bumi dalam kehidupan yang dia jalani. Keindahan bumi secara sederhana kita bisa lakukan di rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana supaya kita menikmati keindahan, yang tentu itu membuat kita juga pada akhirnya bersyukur kepada Tuhan. Di saat kita melihat mau masuk di gereja, Bapak Mama ini Adi Vikaris dengan Bapak Joyce yang lalu saya lihat mereka tanam ini bunga di depan gereja ini. Waktu itu memang minta pemuda-pemudi, tapi pas pemuda-pemudi sibuk. Jadi akhirnya hanya Adi Vikaris dengan Bapak Joyce. Tapi kan gagah tuh. Wah, kita datang kita lihat yang merah, wih asik kita punya mata ini. Kalau kita lihat yang terbakar, pasti mata berbeda kan. Suasana hati juga berbeda. Tapi di saat kita lihat yang cerah, dan kalau itu Bapak Mama kita lakukan di rumah-rumah tangga kita, pasti kita akan merasa suasananya berbeda. Karena kita melihat bahwa ciptaan Tuhan, bunga saja dengan berbagai bentuk dan warna-warninya,
itu akan membuat kita merenungkan betapa Tuhan itu luar biasa. Memang sekarang kekasih-kekasih Tuhan orang agak sedikit lebih pikir, daripada sibuk basiram lagi, sudah beli itu bunga kertas di sana, bunga apa? Plastik itu berapa puluh tahun ini dia bertahan. Tapi berbeda pasti, berbeda. Lain memang kalau bunga yang kita tanam. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, maka sebagai respon kita untuk bagaimana ciptaan Allah yang indah kita pelihara, maka mari kita mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Kita melihat apa yang kita bisa lakukan. Saya dulu memang saya juga hobi piara bunga, tapi ada yang pernah bilang begini, makanya saya pemalas. Baru sebentar kau makan itu bunga. Begitu lagi nak merengu. Jadi saya bilang, kok memang saya tidak makan, tapi kan ini indah. Iya, lebay itu pot taruh sayur supaya bisa makan. Mau taruh itu bunga kita lihat saya tidak makan. Nah, begitu. Tapi sekarang kekasih-kekasih Tuhan indah sekali karena banyak orang yang sudah mulai menjual bunga dan banyak yang membeli bunga karena mereka melihat ada sesuatu di balik itu. Mereka dapat mengagungkan Tuhan karena keindahan Tuhan juga lakukan di situ. Untuk bagaimana kita belajar, baik itu kita memelihara ciptaan Allah yang lain, sekaligus juga kita menikmati karya ciptaan Allah dalam kehidupan ini. Demikian itu kekasih-kekasih Tuhan, dan paling terakhir biarlah saya dan saudara-saudara merenungkan bahwa kita berbeda dengan ciptaan Allah yang lain. Allah mengaruniakan kita banyak hal untuk kebutuhan jasmani kita, untuk kebutuhan rohani kita. Karena itu mari kita jangan sia-siakan. Pakailah tenaga yang ada, kalau sudah habis makan, jangan tidur. Makan lagi, bangun, makan, tidur lagi. Tenaga yang ada kita pakai betul untuk bekerja. Hati kita yang riang yang ada kita pakai untuk berbagi kepada orang lain. Sehingga orang ketemu kita tidak saat kita susah, baru dia datang begini, dia mengeluh. Tetapi saat kita senang, dia juga melihat wajah kita yang riang. Dan disitulah nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Ada saling berbagi, suka dan duka satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, selanjutnya kita beri kesempatan kepada vokal grup yang tadi dari Umapi untuk menaikkan pujiannya yang kedua. Dan sebentar untuk doa syukur syafaat. Setelah pujian ini saya minta Adik Vikaris membawa kita dalam doa syukur syafaat.
Terima kasih untuk puji-pujiannya. Tuhan berkati. Selanjutnya saya mohon kesediaan Adik Vikaris membawa kita dalam doa syukur syafaat. Baik Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur syafaat. Kita berdoa. Ya Allah kami pemilik kehidupan, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama Allah, Tuhan kami dalam Kristus Sang Penyelamat. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengar firman, kami telah mengenal firman yang mengajarkan kami mengagungkan Tuhan dalam segala kehidupan kami melalui buatan tangan Tuhan lewat ciptaan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mengasihi Engkau melalui alam semesta ini, melalui ternak, melalui tumbuh-tumbuhan, melalui hutan, dan melalui keluarga kami, sehingga kami melihat Allah yang begitu mulia dan kami menghargai Engkau. Bapa Surgawi, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan memberkati keluarga, tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan. Biarlah terus memancarkan kasih Tuhan lewat penyampaian kebenaran. Bapa di sorga, kami yang mendengar firman, umat-Mu yang ada di sini, Tuhan menolong kami, memberkati kami. Berkati setiap keberhasilan, berkati setiap perjuangan, bahkan setiap karya dan kerja, sehingga kami terus memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk segala sesuatu yang dijalankan, yang diprogramkan dalam jemaat ini, entah itu PKS rumah tangga, pelayanan komisi-komisi, kategori yang lain. Mari Tuhan memberkati. Biarlah setiap insan yang mendengar akan setiap pelayanan ini, benar Tuhan, mereka memperoleh berkat. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbahagia, teristimewa anak Tuhan yang saat ini berulang tahun, Stefania yang umur 14 tahun, Elvano yang umur 2 tahun. Kami percaya ya Tuhan, setiap umur yang Tuhan berikan adalah anugerah terindah dari Allah untuk kami menikmati kehidupan. Karena itu ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu itu. Biarlah dalam masa pertumbuhan fisik dan iman, bahkan ya Tuhan memberkati keluarga, sehingga mereka boleh bertumbuh dari keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengasihi dan yang membawa kasih. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin, bahkan dalam segala lini pemerintahan. Memberkati pula janda duda yatim piatu anak terlantar, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menolong menyertai. Bapa Surgawi, dalam rencana perayaan Hari Raya Reformasi pada bulan Oktober nanti, ya Tuhan, kami merencanakan ini bukan karena ada kelimpahan, tetapi karena ada berbagai kekurangan baik fisik maupun mental, bahkan ya Tuhan ada kekurangan iman. Karena itu ya Tuhan, biarlah ketika panitia telah ditetapkan, mari Tuhan bekerja bersama dengan mereka. Kesatuan jemaat maupun BPMJ, majelis jemaat, kiranya Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, seluruh kehidupan kami pada minggu-minggu yang akan datang,
kami serahkan sepenuhnya kepada Allah di surga. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa kepada Allah di surga. Amin. Amin. Terima kasih Adi Vikaris yang sudah membawa kita dalam doa syukur syafaat. Selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan, kita akan menyampaikan rasa syukur kita kolektif mingguan. Dan sambil tangguk diedarkan, kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 337. Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, dan kata-kata selanjutnya. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya mencerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit, harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan di mana Engkau telah menuntun menyertai kami dari ibadah dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Di tengah-tengah kami beribadah ya Allah, ada persembahan yang kami bawa dari rumah tangga kami masing-masing ya Allah. Mari Tuhan berkati sehingga menjadi keluasan keredaan Nama-Mu di atas muka bumi ini. Terlebih khususnya di jemaat kami di hukum ada ini ya Bapa. Inilah doa, inilah sembahyang kami yang tidak sempurna ya Allah. Mari Tuhan Engkau sempurnakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya jemput sidang jemaat kita berdiri. Marilah bersama-sama dan semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita menyatakan pengakuan iman percaya kita. Lewat pengakuan iman rasuli dengan kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hidup kita di hadapan Allah. Ingatlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Kita tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengagungkan Tuhan dan selalu memelihara bumi ini sebagai bumi yang indah yang memancarkan kasih kemuliaan Tuhan. Angkatlah hati kita di hadapan hadirat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber hikmat dan pengharapan, Allah sumber kekuatan, akan memenuhi kita dengan sukacita, dengan harapan, kekuatan dan damai sejahtera, dan kekuatan Roh-Nya kiranya berlimpah-limpah di dalam kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita menutup seluruh rangkaian ibadah ini, kita lanjutkan kidung jemaat yang tadi. Bait 3, 337 bait 3, bumi yang hijau, langitnya terang. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita damai dan teduh, indah jelita damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh, persada kita jaya dan teguh.